Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya, Syihab Hasim. Pada kesempatan kali ini kita memasuki sebuah materi, sebuah mata kuliah, yaitu tentang teori belajar. Dan sedikit yang kita bahas yaitu tentang jenis dan prinsip-prinsip belajar. Video ini saya tujukan untuk teman-teman mahasiswa dari IAIFA, khususnya prodi PGMI, dan umumnya untuk seluruh mahasiswa yang berada di luar IAIFA yang menginginkan tentang prinsip dan jenis belajar. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, prinsip belajar itu diantaranya adalah perhatian dan motivasi, kemudian keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan, penguatan, serta perbedaan-perbedaan dari individu. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu belajar, ya. Kalau sudah, maka kemudian kita mempelajari tentang beberapa prinsip belajar. Perhatian dan motivasi itu penting sekali dalam kegiatan pembelajaran. Tentu sebagai seorang guru harus memberikan perhatian dan motivasi kepada peserta didik supaya peserta didik atau murid tersebut tidak bosan-bosannya dalam belajar. Kemudian bagaimana seorang guru bisa aktif memberikan pelajaran kepada siswa, dan yang penting lagi adalah bagaimana supaya siswa itu bisa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, begitu. Terus tentang pengulangan atau review, ya. Seorang guru jangan hanya memberikan materi juga, tapi guru juga harus memastikan apakah materi tersebut benar-benar dipahami oleh murid. Makanya kita perlu melakukan pengulangan dan juga umpan balik sebagai proses dari belajar dan mengajar dan belajar, ya. Selanjutnya para peserta didik atau murid perlu diberi tantangan, mungkin diberikan soal-soal juga bisa, atau pertanyaan secara lisan untuk mengetahui bahwa mereka sudah memahami atau menerima materi yang telah diajarkan dengan baik. Selanjutnya tentang individu, masing-masing guru harus mengetahui karakternya supaya nanti antara siswa dan siswa yang lain itu dapat sama-sama menangkap apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Ya, kalau ini seperti itu biasanya ya memang guru harus kreatif sih, ya. Kemudian teman-teman, itu tadi tentang prinsip. Selanjutnya kita berbicara sedikit mengenai jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar banyak, ya. Di antaranya adalah afektif, kognitif, ya. Kemudian belajar keterampilan motorik, ya, belajar sikap dan lain-lain. Kenapa prinsip dan juga jenis belajar perlu kita kuasai? Kenapa seorang guru harus memahami prinsip-prinsip belajar dan juga jenis-jenisnya? Karena guru itu harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses pembelajaran, dan supaya dapat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam rencana pembelajaran atau RPP. Sementara bagi siswa, prinsip-prinsip pembelajaran juga akan membantu tercapainya hasil belajar yang diharapkan oleh seorang guru dan seorang siswa. Itu, ya teman-teman, mengenai kita apa itu jenis belajar kognitif, belajar sikap, kemudian motorik dan lain-lain akan kita sampaikan sedikit, ya. Tentang belajar kognitif, yaitu menambah atau memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengertian dan informasi tentang berbagai hal. Selanjutnya tentang belajar sikap seorang murid untuk memperoleh kemampuan dalam menerima, merespon, menghargai
dan juga mengekspresikan objek-objek atau nilai-nilai daripada moral. Itu tentang belajar sikap. Selanjutnya tentang belajar keterampilan motorik, yaitu untuk memperoleh kemampuan atau penguasaan keterampilan untuk membuat, memainkan, kemudian memproses dan mengevaluasi atau memperbaiki, seperti itu. Itu tentang beberapa jenis belajar ya. Demikian yang dapat kita sampaikan tentang prinsip dan jenis belajar. Teman-teman bisa menambahkan informasi lebih lengkap lagi di kolom komentar yang telah disediakan oleh YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.